Pada video ini kita akan kembali melakukan simulasi pembelian saham, menggunakan studi kasus saham Bank Mandiri. Fokusnya di sini akan menggunakan metode dollar cost averaging atau DCA, atau cicil beli supaya tidak pusing. Modal yang kita gunakan di sini mulai 1 juta setiap bulannya. Simulasinya juga akan dibagi menjadi 3 model, yaitu pertama jangka waktu 5 tahun, kedua jangka waktu 10 tahun, ketiga dengan menambahkan modal 1 juta lagi setiap tahunnya. Penasaran dengan hasilnya? Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan informasi pada video ini bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Jangan lupa siapkan dulu kopi supaya hasil dari simulasi kali ini lebih afdol. Meski dengan modal yang tidak terlalu besar ternyata hasilnya bisa sangat dahsyat untuk kasus saham BMRI ini. Namun modal 1 juta di sini hanya contoh saja, bagi yang belum bisa beli 1 juta setiap bulan, bisa menyesuaikan, dan ingat, jangan pernah menggunakan modal dari pinjol ya. Mari kita mulai, pertama menggunakan target jangka waktu 5 tahun. Supaya genap 5 tahun, kita mulai simulasi ini dari bulan Agustus tahun 2018. Dengan modal 1 juta rupiah setiap bulannya. Adapun data yang digunakan pada simulasi ini adalah dimulai dari paling kiri, yaitu data bulan di mana kita melakukan pembelian saham. Kemudian harga beli saham Bank Mandiri, di sini saya menggunakan data harga pembukaan setiap awal bulan. Kemudian modal yang digunakan untuk membeli saham. Dari modal sebanyak 1 juta rupiah berapa jumlah lot saham yang diperoleh berdasarkan harga saham. Lanjut ke total lot, adalah data hasil dari jumlah lot yang sudah dikumpulkan. Kemudian harga rata-rata saham selama proses pembelian setiap bulannya. Lanjut ke data value saham yang sudah dibelikan atau ditransaksikan. Kemudian lanjut ke nilai market berdasarkan pergerakan harga saham. Dan terakhir adalah data potensial gain atau loss, berdasarkan pergerakan harga sahamnya setiap bulannya. Sampai di sini setidaknya data ini bisa menjadi gambaran yang mirip dengan kondisi portofolio investasi untuk saham Bank Mandiri. Jika untuk hasilnya nanti tidak akan sama persis, tapi cukup akurat untuk merancang strategi ke depannya. Jadi, pada data tahun 2018 ini, di sini kita sudah melakukan investasi selama 5 bulan, dengan modal 5 jutaan rupiah, kita sudah berhasil mengumpulkan 14 lot saham BMRI, dan mencatatkan potensial gain sekitar 300 ribuan rupiah. Lanjut data ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2019. Di bulan Januari 2019, kita lanjutkan pembelian saham dengan modal yang sama, dan jumlah lot sahamnya, ditambahkan dari total lot tahun 2018 tadi. Kemudian sampai bulan Desember tahun 2019, sudah terkumpul total 47 lot saham BMRI. Sampai di tahun 2019 ini, yang perlu diperhatikan adalah data potensial gain atau loss, setiap bulannya mengalami naik dan turun, dan ini merupakan hal yang masih wajar. Dan selama 2019 ini, masih dalam normal-normal saja, nah yang paling mengerikan adalah di tahun 2020. Pada saat terjadi market crash, pada bulan Maret 2020, terjadi penurunan harga saham yang sangat dahsyat pada waktu itu. Semua saham, termasuk saham Bank Mandiri. Jadi, selama periode ini pastinya semua investor yang sudah investasi sebelum pandemi COVID-19, mengalami floating loss yang cukup besar. Hingga akhir tahun, kondisi portofolio pada simulasi ini masih minus, namun angka kerugiannya sudah semakin mengecil pada akhir tahun 2020. Dan, poin yang paling penting di sini adalah dengan tetap membeli saham Bank Mandiri, di masa pandemi dan krisis pada waktu itu, jumlah lot saham yang dimiliki tetap bertambah, dan harga rata-rata menjadi semakin menurun. Ini adalah salah satu poin penting yang harus diperhatikan, dan akan sangat berpengaruh untuk hasil selanjutnya.
Kemudian lanjut ke tahun 2021, meski belum pulih dari masa krisis, dan masih banyak ketidakpastian situasi dan kondisi global. Kita sudah berhasil mengumpulkan total 128 lot saham BMRI, dan posisi di akhir tahun 2021, kita sudah mengalami floating profit, di angka 3.500.000-an. Kemudian, lanjut ke simulasi data tahun 2022. Di tahun 2022 ini, merupakan kebangkitan pasar saham, di mana hampir semua saham big caps, semuanya mengalami kebangkitan dan kenaikan harga saham, termasuk saham BMRI. Hingga akhir tahun 2022, di simulasi ini kita sudah berhasil mengumpulkan 156 lot, dengan potensial gain 29 jutaan. Lanjut ke tahun 2023, di sini hingga bulan Juli tahun 2023, kita sudah berhasil mengumpulkan 170 lot, dan potensial gain di sekitar 26 jutaan. Ini belum termasuk dividennya. Sampai di sini, menurutmu apakah kita sudah bisa bebas finansial? Tentu saja belum, dan semoga kamu belum pusing ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Lanjut ke simulasi yang kedua dan ketiga. Di sini saya buat lebih ringkas, supaya tidak terlalu panjang, secara konsep hampir sama dengan simulasi 5 tahun tadi. Untuk data detail dan template simulasinya, nanti bisa di-download, dari link deskripsi di bawah video ini. Untuk simulasi 10 tahun, di sini kita mulai dari bulan Agustus 2013. Dengan menggunakan modal yang sama, masih Rp1.000.000 setiap bulannya. Data yang saya rekap, adalah data setiap akhir tahun, selama 10 tahun terakhir ini. Dan hasilnya bisa dilihat pada data berikut ini. Pada 3 tahun pertama hasil simulasi ini masih dalam kondisi minus, kemudian lanjut sampai tahun 2019 hasilnya terus bertumbuh. Meski sempat mengalami penurunan di tahun 2020, ternyata dampaknya tidak terlalu terasa saat ini, apabila dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Dan, di sini kita sudah berhasil mengumpulkan sekitar 403 lot saham BMRI, dengan harga rata-rata sekitar Rp3.062 per lembar, sehingga potensial profitnya sekitar 98%, atau sekitar Rp121 juta selama 10 tahun. Kemudian jika ditambahkan dengan dividen yang diterima, kita bisa menerima tambahan total sekitar 40 juta selama 10 tahun. Nah, apakah sampai di sini sudah hampir mendekati tujuan bebas finansialmu? Yuk kita lanjut ke simulasi yang terakhir. Di sini masih menggunakan target 10 tahun, dan modal yang gunakan kita tambahkan lagi 1 juta setiap tahunnya. Poinnya dengan menambah modalnya, jumlah lot saham yang diperoleh akan semakin banyak. Serta potensi profit dan loss juga semakin besar. Di sini bisa dilihat perbedaan hasilnya yang sangat signifikan dengan menambahkan modal Rp1 juta setiap tahunnya. Jadi meski terlihat sederhana, dengan hanya rutin menambahkan modal Rp1 juta setiap tahunnya, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena jumlah lot saham yang diperoleh dengan menambah modal akan lebih banyak, sehingga di sini kita bisa memperoleh hasil potensial profit sekitar 600 jutaan. Dan, jika dihitung termasuk dengan dividen, bisa memperoleh tambahan dari dividen, dengan total sekitar 180 jutaan. Setidaknya dengan simulasi ini, bisa memberikan satu opsi untuk strategi mencapai bebas finansial. Meski proses ini perjalanannya tidak akan mudah dan panjang, hasil simulasi ini menurut saya masih masuk akal, daripada investasi bodong, judi, dan skema Ponzi yang memberikan janji-janji manis di awal. Semoga informasi pada video ini bermanfaat, dan bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.